Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan yang bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung, dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar, juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu. Jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu,
Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 14. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 21, cara berkabung yang dilarang dan binatang yang haram dan yang tidak haram. Israel adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan untuk Tuhan. Dan kekudusan tersebut membuat bangsa itu harus berbeda dalam aspek kehidupan dengan bangsa lain. Terkadang kita melihat bahwa perintah yang Tuhan berikan itu terlampau eksklusif, ekstrim dan fanatik, memutuskan hubungan antara umat Tuhan dengan bangsa-bangsa lain. Misal, Israel tidak boleh mengikuti cara berkabung bangsa-bangsa di sekitarnya. Israel juga tidak diperkenankan untuk memakan binatang yang dipersembahkan kepada ilah-ilah lain dan binatang-binatang yang diharamkan. Mereka bukan hanya dilarang makan, bahkan tidak boleh terkena bangkainya. Hal ini menyangkut konsep kekudusan dan juga kesehatan. Tuhan memilih dan menghususkan orang yang beriman kepadanya, termasuk kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dikuduskannya. Karena itu, layaklah kita untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, tidak bercacat celah. Di dalam ayat 22 sampai 29, persembahan persepuluhan. Orang Israel akan menetap dan bercocok tanam serta beternak di tanah perjanjian. Mereka diingatkan bahwa setiap tahun mereka yang memperoleh hasil tanahnya harus mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan secara benar. Perpuluhan adalah sarana untuk umat mengakui bahwa Tuhan adalah sumber atas hidup kita. Sebab persembahan yang Tuhan minta bukan untuk Tuhan nikmati, melainkan untuk kesenangan umatnya. Tuhan mengingatkan mereka untuk berbagi dengan orang Lewi dan orang-orang yang tidak mampu di antara mereka. Perintah ini bertujuan agar mereka takut akan Tuhan karena adanya kesadaran bahwa Dia adalah sumber berkat. Pengenalan dan rasa takut akan Tuhan seharusnya mendorong kita untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.